A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disepakati ada berapa? 7 ayat. Jadi Al-Fatihah ini disepakati ada 7 ayat. Cuma ada perselisihan tentang ayat 1. Ya. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat 1. Seperti di Mushaf Al-Quran di Indonesia, Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat 1 itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Bismillah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Ya. Lah kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu baru ayat 1, berarti Ar-Rahmanir-Rahim ayat 2, baru ayat 2 ya. Maliki Yaumiddin ayat 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4. Ihdinas siratal mustaqim ayat 6. Ayat 5. Benar ya? Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat 6. Ya, ayat 6. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu baru ayat 7. Kalau soal suratnya itu ada 7 ayat, itu disepakati bersama. Cuma permulaan ayat 1 lah itu ada perselisihan. Jadi ada yang mengatakan ayat 1 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan ayat 1 adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Singkatnya penjelasan seperti itu. Lah kemudian kalau Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat 1, lalu fungsinya untuk apa? Lalu fungsinya untuk apa, kan gitu kan? Jadi dalam konteks ini Bismillahirrahmanirrahim itu adalah suatu pembukaan. Ya, suatu pembukaan. Seperti suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pembukaan surat. Nah, kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim itu baru isinya surat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Lah, ibaratnya seperti papan nama. Papan nama di toko-toko atau di mana itu. Misalnya kita jalan-jalan di jalan raya di pinggir itu ada papan nama, misalnya apa? Tukang cukur apa? Meduro misalnya, ya kan? Papan namanya seperti itu. Lah kalau kita mengikuti papan nama itu, ya, yang akan kita jumpai apa? Ya tukang cukur, ada cermin, ada gunting, ada alat
cukur, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan cukur-mencukur, karena papan namanya adalah tukang cukur. Lah bismillahirrahmanirrahim juga seperti itu. Jadi segala sesuatu yang di situ dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim berarti segala sesuatunya nanti akan berkaitan dengan urusan Allah. Ya, kaitannya dengan urusan Allah. Jadi dimohon jangan main-main di sini. Ya, jadi kita ngaji Al-Qur'an itu bukan sesuatu yang biasa saja, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kaitannya adalah berkaitan dengan Allah masalahnya. Ya. Resikonya juga besar. Kita mau ngaji Al-Qur'an ini berarti beriman, tidak mau berarti kafir, wis ngono tok. Ya kan? Kalau hanya sekedar papan reklame atau papan pengumuman, papan nama tukang cukur, nah, Anda tidak cukur di situ tidak ada masalah. Ya kan? Tidak ada masalah. Nah, itu bisa dipahami ya. Oke. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Jadi bismillahirrahmanirrahim di sini artinya adalah abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku memulai dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi segala puji iku lillah bagi Allah. Lillah bagi Allah. Jadi alhamdulillah bermakna as-syukru lillah. Jadi bersyukur hanya kepada Allah. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Jadi segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah ini ada perbedaan antara alhamdulillahi rabbil alamin dengan bersyukur. Ini ada perbedaannya, ya. Jadi kalau bersyukur itu adalah sebuah amal sholih yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia mendapatkan kenikmatan. Ini syukur. Jadi suatu amal sholih, amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba pada saat dia mendapatkan kenikmatan. Kemudian syukur itu sendiri apa? Syukur itu adalah kita memberikan yang lebih baik daripada apa yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kita memberikan yang lebih baik daripada apa yang sudah diberikan kepada kita.
Itu syukur. Jadi seluruh alam semesta ini, jadi langit bumi diciptakan itu targetnya Allah adalah apa? Allah susah payah menciptakan, ya enggak susah payah sih, ya. Allah menciptakan manusia, jin, beserta fasilitasnya itu, targetnya adalah manusia mau beribadah. Bener kan? Itu targetnya. Allah mau rugi apa enggak? Ajak mikir sampean. Allah itu mau rugi apa enggak? Enggak mau. Berarti alam semesta dengan ibadahnya manusia dan jin itu menurut Allah lebih berharga mana? Lebih berharga ibadahnya manusia dan jin. Kan dalilnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada kami Allah. Allah menciptakan jin manusia bersama seluruh fasilitasnya kan, langit bumi, makanan minuman, semuanya diciptakan. Targetnya adalah agar manusia dan jin mau beribadah pada Allah. Berarti langit bumi seisinya alam semesta ini, kalau dibandingkan dengan ibadahnya jin dan manusia, itu lebih bernilai yang mana? Bernilai ibadahnya jin dan manusia. Berarti orang yang mau ibadah, berarti dia sudah menunaikan syukurnya kepada Allah. Mudeng ora iki? Orang yang mau ibadah kepada Allah berarti dia sudah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah, terserah apapun nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Ya, dengan dia mau ibadah berarti dia sudah menunaikan syukurnya kepada Allah. Berarti syukur itu meliputi tiga hal, ya. Pertama, syukur dengan kolbu. Syukur dengan kolbu, dengan hati. Caranya bersyukur dengan kolbu gimana? Hatinya rendah. Hatinya rendah. Jadi rendah diri, rendah hati, ya kan? Terus merasa hutang budi, itu rasa syukur. Hatinya rendah. Itu cara bersyukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lesan. Lah syukur dengan lesan ini mengucapkan alhamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Lah pertanyaannya, pada saat kita mendapat musibah, kita masih mengatakan alhamdulillah apa enggak? Kan bersyukur dengan lesan kita mengatakan alhamdulillah, iya kan? Mengatakan alhamdulillah itu bersyukur dengan
Lesan. Tadi saya jelaskan bersyukur adalah amal solih seseorang pada saat dia mendapat nikmat. Ya kan? Lah sekarang pada saat kondisi kita dapat musibah, kita mengatakan alhamdulillah apa enggak? Gimana? Terus misalnya kita sholat, pas ada musibah kita sholat, apa alhamdulillahirabbil alaminnya tidak dibaca? Tetap dibaca. Padahal kena musibah loh. Hah? Jadi kata alhamdulillahirabbil alamin itu diucapkan pada saat kita dapat nikmat sebagai bentuk syukur, juga diucapkan pada saat kita kena musibah. Tetap segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Walaupun dapat musibah tetap. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Terus apakah pada saat kita dapat musibah terus tidak ibadah? Ya tetap ibadah. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Tuhan seluruh alam. Definisinya Rob atau Tuhan harus tahu definisinya. Definisinya apa? Tiap hari kita bicara Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu apa? Tuhan itu, Rob itu adalah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menjaga, yang melestarikan, yang mengatur segala sesuatunya, nanti yang merusak, nanti yang memusnahkan, membinasakan, itu disebut Rob. Dan yang bisa itu semua hanyalah Allah. Selain Allah tidak ada yang bisa. Maka karena Allah sebagai Rob, sebagai Tuhan, maka Allah lah yang berhak untuk disembah. Lah Allah disembah itu disebut ilah. Maka ada kata la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah. Lah Allah itu yang mengatur seluruh alam semesta. Contoh, misalnya hari ini tadi kalian makan apa? Ayam? Makan ayam ya, betul? Ayam itu sudah diciptakan oleh Allah mungkin 6 bulan yang lalu. Telurnya ya keluar dari induk ayam, menetas, terus dikasih makan, dipelihara oleh peternak, kemudian dibeli oleh jagal. Tahu jagal? Yang tukang nyembelih itu. Dijual di pasar, dibeli oleh ibu sampean, terus dimasak, sampean ndak tahu apa-apa, tahu-tahu ngemplok ngono ae. Itu loh, Allah ngatur itu seperti itu. Apa yang Anda makan sekarang itu ternyata sudah diatur oleh Allah 6 bulan yang lalu. Termasuk misalnya hari ini sampean jadi pengantin misalnya. Pasangan Anda itu sudah diciptakan
berapa puluh tahun yang lalu. Diopeni karo bapak ibuke di sekolahke, ya kan? Itu seperti itu. Itu baru makanan, belum minuman, belum pakaian. Ya. Segala sesuatunya diatur sedemikian rupa oleh Allah. Maka dengan seperti itu layak tidak kita memuji kepada Allah? Sangat layak. Maka segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Ada yang dikodar beriman, ada yang dikodar kafir, ada yang dikodar miskin, ada yang kaya, macam-macam itu. Ya, itu diatur sedemikian rupa oleh Allah, tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset, satu pun tidak ada yang meleset. Kemudian alamin itu jamak dari alam. Alam itu ya kebalikan dari Rob itu. Jadi Rob itu yang mengatur, kalau alam itu yang diatur, seluruh alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam binatang, macam-macam. Ya. Ada alam tumbuh-tumbuhan, itu semuanya Allah yang mengatur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Ya dijelaske sing rada detil ya, ben mudeng. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, kalau bahasa Jawanya itu Kang Moho welas banget, Kang Moho welas banget. Ya. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahmanir Rahim itu adalah ismani minar rahmah. Ar-Rahim war-Rahim bimakna wahid. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah dua nama Allah, ya, dua nama Allah yang berasal dari kata rahmah, ya, yang berasal dari kata rahmah. Jadi bisa Ar-Rahim, bisa Ar-Rahim, itu maknanya sama, seperti kal alim wal alim. Ya. Kemudian ada riwayat dari seorang tabi'in bernama Dhohak. Qala Ar-Rahman li jami'il khalqi. Jadi Ar-Rahman itu adalah kasih sayangnya Allah kepada seluruh makhluk. Kepada seluruh makhluk. Ya di dunia ini, mau manusia, mau binatang, mau jin, mau malaikat, mau tanaman, mau apapun itu disayangi. Entah orangnya beriman, mau kafir, mau munafik, atau apapun itu disayangi oleh Allah. Bisa dipahami ya? Kemudian Ar-Rahim itu adalah rasa kasih sayangnya Allah di akhirat. Jadi bil mu'minina khosoh. Jadi kepada orang beriman saja secara khusus. Untuk orang kafir sudah tidak ada kasih sayang lagi. Jadi wakana bil mu'minina rohima. Jadi untuk orang kafir sudah tidak ada kasih sayang lagi. Ya. Di sebuah riwayat dijelaskan bahwa Allah itu punya 100 rahmat. Yang 99 itu disimpan nanti di akhirat. Yang satu itu dibagi.
mulai makhluk dulu awal dunia diciptakan sampai hari kiamat itu cuma satu, dibagi oleh Allah kepada seluruh makhluk. Karena rahmat itulah yang namanya binatang buas itu tidak akan makan anaknya sendiri. Ya, seekor kuda juga tidak akan menginjak anaknya sendiri. Ya kan? Lah manusia itu juga sama. Sayang kepada anaknya. Misalnya ada di perempatan situ ada orang mabuk. Ya, gitaran mabuk misalnya. Berhubung bukan anaknya, didoakan segera mendapat azab. Ya kan? Bukan anaknya masalahnya. Kurang ajar, bengi-bengi gitaran mendem, ganggu lingkungan kan. Ya kan? Berhubung tidak ada rahmat di dalam hatinya, ya semoga-moga disamber bledek ngono misalnya, ya kan? Ya kan? Tapi seandainya di situ ada anaknya misalnya, gimana? Pasti didoakan semoga Allah membukakan jalan tobat anake. Tapi nek wong liya didongakno elek. Kenapa? Karena memang ada rahmat itu. Ya. Karena ada rahmat. Ya. Sampean jam 12 bengi ora mulih, digoleki karo wong tuane. Ya kan? Kemana ini ndak pulang? Dicari. Karena anaknya. Umpama bukan anaknya, buah turun nduk pinggir rembong, ya kan? Bah gak mulih, gak ngurus kan itu. Karena tidak ada rahmat. Itu satu dibagi untuk seluruh alam semesta. Coba bayangkan yang 99 yang hanya diberikan kepada orang beriman. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maknanya apa? Yang merajai. Ada makna yang lain? Gini, kalau ma-nya itu pendek, maliki yaumiddin, ma-nya pendek loh ya. Itu maknanya yang merajai. Ya tidak salah, makna itu tidak salah. Tapi kalau ma-nya panjang, maliki yaumiddin, itu maknanya yang memiliki. Memang dalam bacaannya ada dua cara membaca. Ada yang membaca maliki yaumiddin, ada yang membaca maliki yaumiddin. Sehingga gini, kalau ma-nya pendek, maknanya yang merajai hari pembalasan. Itu kalau ma-nya pendek. Kalau ma-nya panjang, maliki yaumiddin, itu maknanya yang memiliki hari pembalasan. Ya. Yaumiddin itu bisa bermakna hari pembalasan, juga bisa bermakna hari tatanan. Ya, hari tatanan. Ya, segala sesuatunya ditata. Kalau di dunia kita hidup itu campur dengan orang kafir, dengan orang munafik, dengan orang macam-macam itu. Orang baik, sebaik apapun dia pasti ada interaksi dengan orang jahat. Orang beriman pasti ada interaksi dengan orang
kafir itu di dunia, campur. Kadang orang beriman itu dulunya itu diramut oleh orang kafir. Loh ya, ada orang kafir itu ternyata diramut oleh orang beriman. Itu dunia. Kalau di akhirat sana semuanya ditata. Orang beriman masuk ke dalam surga, orang kafir masuk ke dalam neraka. Sudah. Bisa dipahami? Jadi kalau bermakna hari pembalasan itu berarti pengertiannya adalah kalau baik waktu di dunia maka dibalas baik di hari kiamat. Kalau jelek di dunia dibalas jelek nanti di hari kiamat, hari pembalasan. Kenapa harus ada hari pembalasan? Karena gini, ada ndak orang yang semasa hidup itu baik terus? Mulai kecil itu baik, dewasa baik, tua baik, tapi belum sempat menikmati kebaikannya meninggal. Secara global baik, tapi belum sempat menikmati kebaikannya dia meninggal. Ada ndak orang jahat sejak kecil jahat kejem, malingan ya, wis pokoknya welek dan belum sempat menerima hukumannya dia sudah meninggal. Kok enak? Justru kalau tidak ada akhirat, Allah tidak adil. Banyak orang baik belum sempat menikmati kebaikannya dia sudah meninggal. Banyak orang jahat belum menerima hukumannya dia sudah meninggal. Kalau begitu meninggal sudah jadi tanah misalnya, tidak ada apa-apa. Terus buat apa kita jadi orang baik kan gitu kan? Maka setelah dunia ada akhirat, maka akhirat itu disebut yaumuddin, hari pembalasan. Kalau di dunia baik nanti mendapatkan balasan kebaikan. Kalau di dunia jelek maka mendapat balasan kejelekan. Itu hari pembalasan. Atau yaumuddin bermakna hari tatanan itu tadi. Semuanya ditata. Ya. Nah, ini ada penjelasan dari Ibnu Abbas di tafsir Ibnu Katsir, Ani Ibnu Abbas maliki yaumiddin yaqulu la yamliku ahadun ma'ahu fi dzalikal yaum hukman kamul kihim fid dunya. Jadi yaumuddin itu menurut Ibnu Abbas ya, artinya adalah tidak ada satupun yang di hari itu mempunyai hukum, mempunyai keputusan yang menandingi Allah. Walaupun mungkin di dunia dia itu penguasa atau berkuasa. Ya, ada orang itu kalau kaya, uangnya banyak, pangkatnya tinggi, melakukan kesalahan, gimana? Ada yang berani menghukum? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya, jadi tidak ada satupun yang menandingi Allah di hari pembalasan itu,
ya, tentang membuat keputusan. Walaupun mungkin mereka waktu di dunia itu punya kekuasaan. Ya, kalau berharap keadilan di dunia hampir mustahil. Hampir mustahil. Nek ora beriman tenanan ngono wis ora iso. Apalagi kita campur dengan orang-orang kafir, ndak ada wis keadilan wis koyok-koyokane ndak ada. Qala wa yaumuddin yaumul hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamah yudinuhum bi a'malihim in khairan fa khairun wa in sarron fa sarrun ila man afa anhu. Lah, yang disebut yaumuddin itu adalah harinya semua makhluk dihisab, dihitung betul, dihisab. Itu adalah hari kiamat. Mereka dibalas sesuai amal perbuatannya. Kalau baik dibalas baik, kalau jelek dibalas jelek, kecuali orang yang diampuni oleh Allah. Kecuali orang yang diampuni oleh Allah. Contohnya gimana? Melakukan dosa, tapi tidak ada orang tahu. Tidak ada orang yang tahu. Terus ya sudah, dia diem, tidak perlu cerita ke siapa-siapa, minta ampun pada Allah. Wis ngono ae. Ya, itu diampuni oleh Allah. Itu contohnya seperti itu. Itu seperti surat Al-Infitor ayat 17 sampai 18. Wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Keterangannya kok akeh men ya ngono kuwi. Lho, Al-Fatihah itu gini loh. Al-Qur'an itu seluruhnya itu kalau dirangkum, diringkes jadi satu ya isinya Al-Fatihah itu. Maka disebut Ummul Qur'an. Ya, induknya Al-Qur'an. Iyyaka hanya kepadamu, hanya kepada engkau Allah na'budu kami menyembah. Definisi menyembah atau ibadah adalah, definisinya apa? Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah dan kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Ya, itu definisi menyembah seperti itu. Sudahkah atau pernahkah kita melakukan itu? Ini secara kolbu loh ya, secara hati. Pernah enggak seperti itu? Kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah yang kita sembah dan kita mengagungkan, meluhurkan, meninggikan Allah setinggi-tingginya. Pernah enggak melakukan itu? Engkau gek jengkang-jengking tok. Rasa ini harus ada. Rasa ini harus ada dalam ritual ibadah kita. Jadi kita betul-betul merendahkan diri kita serendah-rendahnya, menghinakan diri kita sehina-hinanya di hadapan yang kita
sembah, yaitu Allah. Nah, Allah kita luhurkan, kita agungkan, kita tinggikan setinggi-tingginya. Tuh. Itu ibadah namanya. Pernah enggak kita seperti itu? Hah? Misalnya sampean ketemu dengan orang yang lebih tua, menghormati apa enggak? Hah? Menghormati, cium tangan. Ya. Apa dengan menghormati dia, jenengan terus merendahkan diri jenengan serendah-rendahnya? Enggak. Oh, itu berarti bukan ibadah itu. Apa jenengan mengagungkan dia seagung-agungnya, setinggi-tingginya? Enggak. Oh, berarti itu bukan ibadah. Hanya menghormati saja. Ya kan? Atau mungkin hanya segan saja. Nah, coba nanti hatinya dikoreksi masing-masing. Aku sholat bendino sedino ping 5, jengkang-jengking ngono kuwi, ya. Ya kan? Kondisi hatiku bagaimana? Sudahkah aku merendahkan diriku serendah-rendahnya di hadapan yang aku sembah, yaitu Allah, dan aku meninggikan, mengagungkan Allah setinggi-tingginya sampai di puncaknya. Lah kalau belum, berarti kita ngomong iya kanak budu itu apa? Terancam kita bohong loh. Hah? Munine iya kanak budu, tapi ya mek wis jengkang-jengking ngono tok. Loh, terancam kita bohong. Misalnya gini, Mas, besok sore jam 5 saya ke rumah jenengan. Terus ternyata besok saya tidak ke rumah jenengan. Tanpa alasan yang jelas. Apa namanya? Hah? Bohong kan? Ya kalau saya bohongi sampean, resikonya apa? Tidak ada resikonya. Sampean dudu wong penting ya kok. Ya kan? Ya kan? Loh, ini urusan dengan Allah. Jangan main-main. Kita bilang iya kanak budu, pastikan kita merendah serendah-rendahnya, mengagungkan Allah setinggi-tingginya. Ya jangan pernah menyamakan selain Allah seperti Allah dalam kita mengagungkan. Hah? Itu urusan hati soalnya. Seberapa takut Anda terhadap selain Allah itu tidak boleh lebih dari takut jenengan pada Allah. Seberapa Anda berharap kepada selain Allah itu tidak boleh lebih dari berharapnya Anda kepada Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau Allah nasta'inu, minta pertolongan kami. Jadi iyyaka bimakna laka ai la na'budu illa iyyak. Jadi kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau. Kalau wa iyyaka nasta'in nas'alul ma'unata ala ta'atika wa ala jami'i amrina. Dan hanya kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Jadi kami minta pertolongan agar mampu taat kepada Engkau.
kami minta pertolongan agar mampu taat kepada Engkau, Allah. Jadi orang bisa taat pada Allah, taat Allah Rasul, melaksanakan ibadah itu kalau Allah nggak kasih kemampuan, nggak bisa. Yang kedua, kami minta pertolongan atas segala urusan kami. Segala urusan kami. Bodoh pengen pinter, ya kan? Melarat pengen sugih, apa meneh? Sakit pengen sehat. Iya kanak budu wa iya kanastain ini adalah semacam ikatan antara Allah dan hambanya. Dari kita untuk Allah kita ibadah, dari Allah untuk kita Allah memberi pertolongan. Loh, ada MOU-nya gitu loh. Kita hidup itu bukan liar. Ada ikatannya. Ikatannya ya ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari kami ya Allah, kami beribadah kepada Engkau. Dari Engkau, Engkau memberi pertolongan kepada kami. Fair kan? Fair. Bisa dipahami? Ihdina semoga menunjukkan Engkau Allah pada kami. Ihdina semoga menunjukkan Engkau pada kami as-sirata pada jalan, as-sirata pada jalan al-mustaqima yang lurus. Nah, ini doa, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maknanya adalah jalan yang bila dilewati bisa sampai kepada tujuan. Itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah suatu jalan yang kalau kita lewat jalan itu kita sampai ke tujuan. Berarti ya kita harus tahu dulu kita hidup itu tujuannya kemana. Ya kan? Kita kan pengen ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Definisinya apa? Suatu jalan, kalau kita lewat jalan itu sampai ke tujuan. Misalnya tujuannya ke Jakarta, berarti kalau dari Surabaya ke arah barat sana, kalau ke Banyuwangi ke arah timur, kan gitu kan? Berarti kita hidup itu harus tahu dulu tujuan kita mau kemana. Mau kemana? Tanya pada hatinya masing-masing. Mau kemana? Sampean hidup mau kemana? Harus ada tujuannya. Kalau orang keluar rumah melewati suatu jalan dan tidak punya tujuan, terus gimana? Mirip orang linglung itu loh. Benar enggak? Kalau kita sudah menetapkan tujuan kita, saya mau ke Jakarta, ya berarti sudah
madhep mantep jalan ke barat. Loh, sampean takoni ati sampean dhewe, sampean urip arep nang ndi? Sampean mau kemana? Mau kemana? Lah kalau sudah tahu tujuannya mau kemana, lah nanti kita cari jalannya biar sampai ke tujuan tersebut. Kan ngono kan? Bener enggak? Eh? Coba arep nang di sampean? Mau kemana? Hidup itu mau kemana? Ayo, jawaban. Mau kemana? Hah? Kalau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang kalau kita lewat jalan itu sampai ke tujuan. Lah, berarti sebelum kita ada di jalan itu, kita harus menentukan tujuan kita mau kemana. Kalau sudah ditentukan tujuannya, baru kita lewat jalan itu dengan minta petunjuk dari Allah biar kita sampai ke tujuan, tidak kesasar. Loh, ayo dipikir, mau kemana? Sampean hidup mau kemana? Wes, globalnya gini, mau ke neraka apa ke surga? Bener. Hah? Wong dijak ngaji mbulet ae ngono jare mlebu swarga. Bener ta? Hah? Kalau tujuan kita mau ke surga, konsekuensinya harus dijalankan. Bener kan? Kalau ke Jakarta konsekuensinya harus ke barat sana, kan gitu kan. Kalau mau ke Banyuwangi konsekuensinya harus ke timur. Kalau Anda mau ke Jakarta tapi ke timur sana, ya sampai kiamat kurang rong dino ya gak teko. Ya. Sekarang ditanamkan ke hatinya masing-masing. Aku hidup ini mau jadi orang baik, mau jadi orang beriman, ya kan? Aku mau mati masuk surga, itu dulu. Kalau belum ada tujuan hidup, sampean niku wong linglung, wong gendeng, tak omongi, wis ngono kuwi. Orang hidup kok ndak tahu tujuannya kemana. Orang lewat suatu jalan tapi ndak tahu tujuannya mau ke mana. Iku apa nek gak wong depresi, wong stres ngono. Ya, keliling muter kampung kok balik ngomah maneh, ya kan? Keliling maneh. Ya kan? Sudah? Tujuannya ke surga betul? Nah, setelah jelas kita mau kemana, kita minta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan jalan menuju surga itu, dan kalau kita lewat jalan itu kita sampai surga betulan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tujuannya jelas, dalane bener. Ada orang tujuannya jelas tapi jalannya salah, ada. Akhirnya kesasar, tersesat.
Jadi bukan kok sekedar pokok yakin ngono ndak, ngawur ae. Golek swarga pokok yakin. Orang ngaji. Loh ini karakter harus dibentuk sekarang. Kalau ndak, wis talah uripmu kesasar, kaya wong linglung ngono iku lho. Wong stres ning omah, gabut ya kan. Keluar rumah nggak tahu tujuan, ya. Muter ana rene balik neh ning omah, ya kan. Kok moro-moro mati. Masalah kuwi lho, ngono lho. Yang disebut jalan yang lurus adalah siratal ladzina, jalannya orang an'amta yang telah memberi nikmat engkau Allah alaihim atas mereka. Lah jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu dijelaskan di surat An-Nisa, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siapapun yang taat pada Allah, taat pada utusannya Allah, maka mereka bersama. Nah ini bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Pertama yaitu para nabi. Ya, para nabi. Yang kedua siddiqin. Siddiqin itu apa? Orang-orang yang kesungguhannya luar biasa. Orang-orang yang kesungguhannya luar biasa. Pada saat orang-orang itu sudah tidak percaya pada Allah, dia masih percaya. Itu siddiqin itu seperti itu. Ya, kesungguhannya, kejujurannya, tekadnya itu luar biasa. Pada saat lumrahnya orang itu sudah tidak percaya pada Allah lagi, dia masih percaya. Lah contoh ayatnya itu gini. Am hasibtum antadkhulul jannah walam mayatikum mathalul ladzina khalau min qablikum massat humul ba'sa wadh-dharra wazul zilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian itu berpikir bisa masuk surga? Lah wong kalian itu loh belum pernah mendapatkan cobaan seperti cobaan yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Ya, tertimpa kemudorotan, tertimpa bahaya, hidupnya itu digoncang. Wis ndak ada ketenangan sama sekali. Awak loro, duit gak nyekel, bojo minggat, ya anak nakal apa meneh, tanggane ngomel ae. Ya kan? Ya utange akeh. Loh, kita hidup pasti nanti ketemu yang seperti itu. Yang seperti itu, ndak harus persis seperti itu ndak. Nek iso ya aja. Ya. Sampai Rasul
dan orang-orang beriman yang menyertai Rasul tersebut mengatakan mata nasrullah. Artinya ayat itu begini, pada saat lumrahnya orang itu sudah nggak percaya sama Allah lagi, karena pertolongan Allah nggak kunjung datang, Rasul dan orang-orang beriman itu loh masih percaya, masih berharap. Itu. Pada saat lumrahnya orang itu sudah tidak percaya pada Allah lagi, karena pertolongannya ditunggu-tunggu kok nggak datang. Tapi sang Rasul tersebut dan orang-orang beriman waktu itu tetap masih berharap, mengatakan mata nasrullah. Kemudian dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Jadi kita disuruh ngaji para nabi, kisah para nabi, kisah orang-orang sidik, itu biar kita mirip mereka dalam menjalani kehidupan untuk melewati jalan menuju surga selamat dari neraka. Kita sudah dicontoni oleh para rasul, dicontohi oleh orang-orang yang sidik. Yang ketiga wassuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ya, orang-orang yang mati syahid. Yang keempat wassolihin, dan orang-orang yang solih. Mereka itu sebaik-baiknya teman. Wahasuna ulaika rafiqo. Lah, caranya yaitu tadi waman yuti'illaha war rasul. Siapapun yang taat pada Allah dan Rasul. Wes iku calone wong oleh nikmat ya ngono kuwi. Ya, calone ahli swarga ya ngono kuwi. Orang yang ada di jalan yang benar yaitu. Itu. Ghairil maghdubi, selain orang yang dimurkai, alaihim atas mereka. Orang yang dimurkai atas mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Wala, dan tidak adzolin, orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang tersesat. Ini orang Nasrani. Kalau dilihat dari ayat ini, manusia itu ada 3 golongan. Ya. Yang masuk surga selamat dari neraka itu 1, yang lain itu masuk neraka. Ya. Yang masuk surga selamat dari neraka adalah alladzina an'amta alaihim. Dan semoga kita ada di sini. Dan bentuk kesesatan itu ada 2. Pertama, dia dimurkai. Sebabnya apa? Lihat atau tahu jalan yang benar, tapi milih jalan yang salah. Makanya dimurkai. Itu tabiatnya orang Yahudi. Kemudian yang kedua, kesesatan disebabkan karena walab dolin itu, kebodohan. Jadi wong mlebu neraka iki kuwi. Roh ilmune tapi ora dilakoni. Itu yang pertama. Yang kedua, memang bodoh. Memang bodoh. Milih sing ndi kowe? Ayo. Milih ya. Al-maghdubi alaihim. Jadi artinya adalah mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang
Yahudi karena mereka banyak menerjang larangan. Tahu itu larangan dari Allah tapi diterjang. Ya, gambarannya seperti orang yang menerjang rambu-rambu larangan. Ya, sudah ada petunjuk itu lampunya merah, diterjang. Ya tahu kalau merah itu harusnya berhenti, terjang. Tahu aturan tapi dilanggar. Tahu perintah tidak dikerjakan. Tahu itu larangan malah dikerjakan. Itu kelakuannya wong Yahudi. Kalau soal punya kitab suci, punya. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Tapi tabiatnya yaitu umpama tahu jalan yang benar tidak dilewati, kalau ada jalan yang salah malah lewat situ. Itu Yahudi. Kalau dolin itu maknanya orang-orang yang tersesat. Ini orang-orang Nasrani. Karena mereka memang salah jalan karena bodohnya itu. Gambarannya seperti orang yang seharusnya berjalan ke timur, tetapi malah berjalan ke barat. Ya wis, kesasar. Jadi sumber kesesatan itu ada dua. Apa? Tahu ilmunya tapi tidak dikerjakan. Yang kedua, memang bodoh. memang bodoh. Nah, kesimpulannya adalah, jadi dalam surat Al-Fatihah ini ayat 1 sampai berapa? Ya sampai Maliki Yaumiddin itu. Ya. Mulai alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah sebuah ikrar atau pengakuan. Ya, sebuah ikrar atau pengakuan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim sampai selesai itu adalah doa. Sehingga berhubung itu adalah doa butuh di apa? Diamini. Ya. Amin artinya adalah apa? Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya. Jadi wakanal hasan idza suila an amin ma tafsiruha huwa Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Dengarkanlah, kabulkan. Bisa dipahami ya? Cukup dulu. Muga-muga Allah paring barokah.